Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Minggu. Di video kali ini saya mau sharing tentang ciri-ciri jurnal predator dan cara mencari jurnal target cepat dan tepat. Ya, kebanyakan sih beberapa kawan-kawan juga memaksa saya untuk membuat konten terkait dengan jurnal predatory ini ya, karena sering kita temui bahwa untuk di kalangan akademisi tentunya publish atau menerbitkan suatu jurnal di beberapa instansi atau di beberapa institusi pendidikan ya, itu menjadi suatu keharusan, terutama untuk kenaikan pangkat, kemudian juga untuk tanggung jawab akademis seperti itu ya. Ini banyak sekali yang memang mereka perlu menerbitkan suatu jurnal yang tentunya bereputasi internasional untuk kenaikan pangkat dan golongan mereka, gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu tujuan pada umumnya, dan kita harap maklum aja ya. Jadi memang ini kenapa sih tiba-tiba saya bawain topik ini, karena ya kurang lebih dasarnya adalah dari keresahan teman-teman dosen, teman-teman akademisi, gimana sih kita untuk menghindari jurnal-jurnal setipe ini, jurnal-jurnal predatory ini. Oke, kita next slide ya. Oke, di slide pertama ini saya memberikan suatu intro atau pendahuluan ya terkait dengan apa sih sebenarnya jurnal predatory ini ya. Jurnal predatory ini keren banget ya, namanya predator. Predator asal katanya memang dari bahasa Inggris ya, predatory, memakan banyak ya, makan sembarang lah ya gitu ya. Jadi memang bisnis ini tuh biasanya untuk mengeksploitasi model jurnal open access. Biasanya mereka open access dan mereka juga biasanya cari keuntungan. Jadi bisnis oriented ya, dan tanpa memperhatikan kualitas artikel yang dipublikasikan. Kok bisa saya bilang seperti ini? Jadi memang ini relevansi ya. Jadi ada supply, ada demand gitu ya. Jadi semakin tinggi permintaan publikasi internasional dan juga syaratnya cukup susah ya. Acceptance rate-nya itu ya yang rendah. Sedangkan mereka ini yang mau menerbitkan jurnal ini maunya buru-buru, cepat-cepat ya. Jadi untuk menaikkan pangkat kah, golongan dan lain sebagainya. Jadi ujung-ujungnya adalah kualitas paper yang diabaikan gitu ya. Dan kebetulan nih ada jurnal yang memang bisa menerbitkan kurang dari 1 bulan misalkan seperti itu, dengan biaya yang tergolong relatif lebih murah dia, misalkan seperti itu ya. Ya mereka jadinya teman-teman akademisi ini, teman-teman dosen ini, saya nggak mau mengeneralisir semua, tapi ada lah ya, ada beberapa yang mau nggak mau mereka terbitkan di jurnal predatory karena untuk mengajar kepangkatan misalkan seperti itu, atau nilai angka kredit ya, itu banyak sekali ditemukan. Nah biasanya saya temui ini nggak 1-2 orang, karena bahkan banyak sekali ya yang memang menggunakan jasa jurnal predatory ini untuk menerbitkan jurnal ya. Itu banyak banget. Oke. Ini pada prinsipnya orientasinya bisnis ya, keuntungan semata. Oke. Di slide berikutnya kita akan menjelaskan tentang beberapa case. Ada ini kasus yang pertama ya. Jadi kita tambahkan dari slide yang tadi, yang kedua itu terkait dengan banyaknya jurnal-jurnal yang dikeluarkan dari Scopus. Nah, sebelum teman-teman yang belum tahu Scopus, nanti teman-teman bisa browsing, teman-teman bisa baca di sana apa sih terindeks Scopus dan lain sebagainya. Ini saya langsung aja. Jadi ada beberapa case terkait dengan International Journal of Psychological Rehabilitation yang memang dikeluarkan dari Scopus ya, karena menerima banyak paper dalam satu isu. Nah, satu isu itu berarti dari jurnal tersebut setiap terbit, misalkan dia quarterly atau misalkan dia terbitnya per semester atau annually atau bi-monthly gitu ya, misalkan seperti itu, mereka terima paper tuh banyak, bisa ratusan, bisa ribuan bahkan ya, kita nggak tahu ya, tapi saya amati seperti itu.
dengan banyaknya paper yang masuk, ya bisa jadi dia terindikasi juga jurnal predatory atau abal-abal, karena reviewernya kok mudah sekali ya untuk menerima jurnal tersebut ya, reviewnya cepet tanpa revisian misalkan gitu. Nah, nanti di next slide saya jelaskan beberapa ciri-ciri jurnal predatory. Ini banyak sekali kita temukan. Ini baru satu kasus yang saya ambil dan cukup banyak ya, jadi teman-teman tuh bisa lihat mungkin ya udah ada pengalaman yang memang sebelumnya sudah terbitkan jurnal yang katanya terindeks Scopus, ternyata dia sebenarnya sudah dikeluarkan dari Scopus ya. Banyak banget. Ini banyak kejadian teman-teman saya juga yang dia sudah bayar kurang lebih hampir mungkin 10 jutaan gitu ya. Katanya terindeks Scopus Q2 gitu ya, tapi masih pas dicek ternyata masuk jurnal predatory. Kasihan juga ya. Dan itu nggak bisa dianggap sebagai suatu pencapaian karena memang tidak diakui oleh Dikti juga ya. Oke. Next slide-nya ya, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri jurnal predatory yang pertama, biasanya waktu publikasinya cepat tanpa tahap peer review yang cukup yang memadai lah ya oleh reviewer ahli di bidangnya. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, scope jurnalnya ini cukup luas, tapi kalau kita lihat editorial boardnya atau tim reviewernya itu nggak ada yang ahli atau yang expert di bidangnya. Misalkan di bidang manajemen misalkan gitu ya. Tapi yang expert di bidang manajemen tuh nggak ada di situ, malah bagi bidang ilmu yang lain misalkan seperti itu. Misalkan saya ambil contoh, ada suatu jurnal terkait dengan teknologi, sains dan teknologi, tapi di sana yang review terkait dengan bidang teknologi malah nggak ada. Ada seperti itu. Saya nggak mau nyebutin jurnalnya siapa, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Kemudian yang ketiga, tidak banyak revisian saat proses publikasi. Jadi ketika sudah submit, biasanya tuh ada tuh komen dari reviewer. Harus direvisi terkait dengan daftar pustakanya, pengutipan, kontennya, kemudian menambahkan referensi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau nggak ada seperti itunya, bisa jadi ada dua kemungkinan. Satu, jurnal teman-teman, manuskrip teman-teman udah cukup bagus banget. Yang kedua, kemungkinan bisa jadi jurnal manuskrip teman-teman itu memang nggak direview gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Dan ketiga, terdapat biaya publikasi. Biasanya publikasi memang ya semua jurnal ada yang free, memang ada juga yang bayar. Cuman rata-rata yang jurnal predatory ini berbayar cukup besar ya, ratusan hingga ribuan dolar. Yang paling murah itu setahu saya di angka 400 USD atau 300 sampai 400 USD itu ada. Sampai yang berkisar ribuan dolar, bisa 1.000, bisa 2.000 gitu ya. Dan yang kelima, website jurnalnya nggak meyakinkan. Jadi kalau teman-teman buka websitenya, kok ini kayaknya websitenya nggak pernah diupdate, kok masih pakai template website yang bukan kekinian misalkan seperti itu ya. Itu banyak banget teman-teman ya. Kemudian template jurnalnya bisa jadi dia kopas dari template jurnal yang sebelumnya itu sudah bagus ya. Saya nggak mau bilang sih sebenarnya di sini, saya takut juga nanti ada teman-teman yang kurang setuju sama saya nanti di komennya ya ini dibilang sok tahu dan lain sebagainya gitu. Tapi ya ada gitu ya, inisialnya aja. Jadi saya kasih tahu inisialnya, misalkan jurnalnya itu terkait dengan bidang ekonomi bisnis ya. Template-nya itu bener nih, template jurnalnya tuh dari jurnal yang terindeks Scopus, tapi logonya aja yang diubah di jurnal ini gitu loh. Banyak banget ya. Tuh saya temui banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah kualitas artikel yang dipublish itu buruk. Kalau teman-teman baca dari awal sampai akhir, teman-teman bisa tahu. Yang sering saya temui begini. Jadi ada kutipan misalkan ya, pendidikan berpengaruh terhadap pendidikan berpengaruh terhadap
kinerja karyawan, misalkan ya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, misalkan seperti itu. Kan biasa dikutip atas nama siapa, misalnya Stephen 2020 misal. Pada saat dicek di daftar pustakanya tapi nggak ada nama Stephen sama sekali. Itu sering saya temui. Misalkan seperti itu. Nama publishernya, nama autornya nggak jelas gitu, nggak ada sama sekali bahkan ya. Kemudian apa lagi ya? Metode penelitiannya itu dia bilang menggunakan metode statistikanya, misalkan analisanya PLS gitu. Pada saat pas dicek di pembahasannya nggak ada yang sama sekali mungkin yang inline dengan metode penelitiannya dia. Itu ada. Terus jumlah sampling yang tadinya ditulisnya misalkan 100, tapi pas kita cek, loh kok ini cuman 80 sampel. Nah, kurang lebih gitu ya. Parah banget sih. Parah banget. Dan tata cara penulisan daftar pustaka pun bisa teman-teman lihat. Mereka nggak menggunakan standar yang sudah baku. Misalkan apa citasinya, model citasinya apa, terus kutipannya tuh ya nggak jelas gitulah pokoknya ya, nggak sesuai dengan standar yang internasional gitu loh. Itu banyak banget. Itu salah satunya aja ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan artikel yang dimuat nggak sesuai dengan skop jurnal. Contoh, skop jurnalnya ini sebenarnya di manajemen, tapi ini kok artikelnya terkait dengan teknik misalnya gitu ya. Kalau teman-teman baca, atau sebaliknya gitu ya. Itu jauh banget gitu ya, jauh banget ya. Dan jumlah paper yang dipublish itu bisa mencapai ratusan. Jadi dalam satu isu itu bisa sampai ratusan jurnal gitu loh. Wah, hebat banget gitu. Dan nama reviewernya tuh sama biasanya. Itu banyak banget saya temuin. Dan ini yang paling terakhir, sering promosi jurnalnya melalui website atau email langsung. Kalau yang sering saya temui adalah promosi jurnalnya melalui AdSense. Jadi kita buka email tuh biasanya di atas itu kayak ada publish your paper with apa gitu ya. Nah itu biasanya banyak banget saya temui kayak gitu ya. Itu udah teman-teman tinggalkan aja tuh yang yang ada pakai iklan promosi melalui email gitu ya. Itu tinggalin aja. Nah ini ada beberapa kasus lagi. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan juga, diskusi dengan teman-teman saya juga. Kan memang nggak semua jurnal itu dimasukkan yang dikeluarkan oleh Scopus yang tadi masuk dalam list predatory, dikeluarkan tapi tidak masuk. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dimasukkan ke dalam list predatory yang sudah disusun oleh BIL ya. Setelah keluar dari Scopus karena memiliki ciri-ciri predator jurnal. Ingat ya, ini memiliki ciri-ciri. Belum tentu dia memang predator jurnal. Tapi saran saya, kalau teman-teman mau publikasi, sebaiknya teman-teman tanya dulu sama universitas. Misalnya teman-teman mau lulus nih, teman-teman mau lulus dari ITB, harus publikasi jurnal. Teman tanya di bidang akademiknya, misalkan saya mau terbitkan di jurnal ini, boleh apa enggak? Atau teman-teman minta list jurnal yang memang sudah diakui oleh universitas. Nah itu boleh aja. Jadi biar teman-teman nggak kerja 2 kali gitu ya. Saya lihat beberapa tahun ini udah mulai diwajibkan ya untuk teman-teman yang sudah lulus doktor gitu ya, cuma harus menerbitkan jurnal itu kan harus terindeks Scopus minimal ya, 1 jurnal terindeks Scopus. Nah itu teman-teman coba tanya bagian akademiknya, punya daftar jurnalnya nggak Pak gitu ya, biar saya nggak sampai salah submit gitu ya, misalkan seperti itu. Oke, kemudian next slide terkait dengan dampak negatif jurnal predator ini. Ada kurang lebih 4 secara global. Yang pertama mengancam kualitas publikasi ilmiah, ini penting. Kemudian yang kedua merugikan penulis, tentu baik dari segi materi ya, dan juga dari segi dari moral. Jadi memang tentunya kan ada beban mental gitu ya. Lah, kok saya terbitnya di jurnal predator sih, sebenarnya saya nggak mau kayak gini, udah kena beban mental, kena beban biaya ya, kan nggak murah juga biaya yang dikeluarkan gitu ya. Dan ketiga rawan plagiarisme. Memang plagiarisme ini apa ya, gimana ya, momok kita bersama juga sih ya. Jadi memang ada beberapa
ada beberapa manuskrip yang sebelum disubmit kita diwajibkan untuk cek plagiarism. Kita sadari bahwa ketika dicek plagiarism itu misalkan hasilnya di atas 20%, ya misal di atas 20%. Tapi kita yakin ini tulisan saya nggak ngutip di jurnal tersebut. Jurnal-jurnal yang dikatakan dalam hasil cek plagiarism itu juga menjadi suatu catatan sih bagi teman-teman akademisi, apakah perlu atau tidak cek plagiarism ini, atau apakah ada batas toleransi atau kewajaran. Nah, biasanya kurang lebih 20% sampai 30% ya. Kalau di atas itu biasanya ya mohon maaf nih, bisa dibilang plagiatnya kebangetan sih gitu ya. Saran-saran dari saya, kalau teman-teman yang sudah dicek ternyata hasilnya masih tinggi 25% ke atas, teman-teman lakukan paraphrasing atau mengubah kalimatnya, kemudian misal kalimatnya panjang gitu ya, teman-teman simpulkan aja, tapi tidak mengurangi makna sebenarnya. Nah itu bisa, itu bakal kurang kok, bisa turun 5%-an gitu. Saya pernah lakukan itu soalnya. Dan yang keempat, menjadi jalan pintas untuk publikasi ilmiah cepat. Wajar, ada beberapa yang memang ngambil jalan pintas seperti ini, tapi saya tidak sarankan. Yang kelima, tidak diakui dikti atau gagal naik pangkat. Tentunya akan mempengaruhi terkait dengan angka kredit ya. Ini khusus untuk dosen sih ya. Ya kurang lebih seperti itu untuk dampak negatifnya. Oke. Kemudian di next slide terkait dengan tips menghindari jurnal predatory, saya catatkan di sini kurang lebih ada 6. Ya, yang pertama pastikan jurnal itu kredibel, terus ada transparansi biaya, baik submission fee maupun application APC-nya. Jadi biaya proses publikasinya. Nah, sebentar. Di nomor 2 ini ada beberapa jurnal yang memang terindeks Scopus, bahkan dia itu membebankan biaya submission fee ada, tapi nggak mahal, kurang lebih 1-2 juta untuk biaya submission fee-nya. Ketika sudah dibayar baru diproses gitu ya, ada. Cuman saya nggak mau bilang jurnalnya. Nanti kita di bagian akhir aja kita sharing jurnal mana aja. Ini saya ya berdasarkan pengalaman saya aja ya, seperti itu. Dan nanti saya coba sharing juga gimana sih caranya cari jurnal-jurnal yang bukan predatory. Nah, ntar kita di bagian belakang ya di video ini. Oke. Yang ketiga, lihat web jurnal dan baca webnya dengan baik. Apakah ada yang mencurigakan? 1, penampilan websitenya meyakinkan nggak sih? Gitu loh. Kan teman-teman udah tahu lah website yang kekinian tuh. Coba teman-teman kalau lihat websitenya Emerald, websitenya Spingerling, websitenya Elsevier, kan beda banget tuh ya, beda banget, itu bagus banget. Kemudian yang keempat, cek di web terkait dengan web Bell's List Predatory dan web Scopus. Itu teman-teman bisa cek di situs ini, www.billlist.net ya, dan www.predatoryjournals.com. Ini bisa teman-teman cari di sini ya. Kemudian pastikan kembali web jurnal tersebut memiliki alamat dan kontak yang jelas, oke? Dan jangan sampai pas kita cek kontaknya ternyata nggak bisa dikontak gitu ya, itu jangan sampai. Dan pilih jurnal di bawah publisher yang kredibel, contohnya Inter Science, Taylor & Francis, Elsevier, Emerald, nah atau jurnal yang di bawah naungan universitas. Nah, kalau saya sendiri punya pengalaman di Taylor & Francis sama Emerald. Kalau Emerald tuh bagus banget ya, memang langsung langsung dapat jawaban sih. Seminggu itu saya udah dapat jawaban harus direvisi mana aja. Cuman memang ditolak ya memang butuh perjuangan ya. Dan untuk Taylor & Francis saya masih in review sampai sekarang. Tapi so far sih saya infokan ke editornya memang masih on progress lah ya. Oke. Ini saya coba sharing lagi untuk hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mencari jurnal target dan cepat dan tepat. Yang pertama, sesuaikan dengan kualitas manuskrip. Teman-teman kan tahulah ketika baca itu kan, wah kira-kira cocoknya ke Q berapa nih ya. Kalau Q1 itu reputasi paling bagus ya. Itu biasanya juga biaya publikasi mahal.
Q2, Q3, Q4. Kalau saran saya untuk awal mula dicoba di Q4 atau Q3 deh gitu. Karena saya sendiri di Q3 dan Q4 beberapa kali revisi dan masih ongoing sih ya sampai sekarang. Sudah jalan berapa bulan ya? Agustus, September, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sudah 6 bulan. Sesudah 6 bulan nih masih proses bulak-balik ke saya gitu ya, masih lama. Yang kedua, pastikan topik artikel itu sesuai dengan scope. Kalau nggak sesuai scope, biasa pasti ditolak. Oke? Kemudian di next slide. Nah, ini ada website yang saya tuliskan untuk digunakan untuk cari target jurnal. Yang pertama itu pasti www.scopus.com. Ya, ini lebih update daripada Skimago, gitu ya. Terus yang kedua www.skimagojr.com. Ini jurnal-jurnal yang udah terindeks Scopus yang memiliki nilai SJR akan masuk dalam website ini, oke? Kemudian jurnal guide, ya. Itu coba teman-teman coba. Kemudian jurnal register.springer.com. Yang kelima, jurnal for free. Ini boleh dicoba juga, ini saya juga baru tahu. Dan teman-teman ya di Indonesia khususnya Kementerian Ristek dan Kementerian Ristek dan Dikti itu sudah mengkategorisasikan jurnal-jurnal Indonesia yang sudah berperingkat Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 sampai Sinta 5. Biasanya kalau Sinta 1 itu sudah terindeks Scopus. Nah, teman-teman bisa pakai ini ya, standar ini. Oke, kemudian next slide, beberapa negara yang mudah ditembus untuk publikasi. Sebenarnya bukan mudah juga ya. Relatif lebih mudah dibandingkan negara-negara lainnya. Afrika, Polandia, Bulgaria, Venezuela, Iran, Turki, dan Malaysia. Nah, kalau ditanya saya pribadi pernah kemana? Pernah masukin manuskrip kemana? Satu, Iran. Itu kurang lebih prosesnya itu 1,5 bulan untuk pertama kali kita dapat respon dari reviewer. Itu kebetulan saya dua jurnal saya memang ditolak ya, dengan beberapa catatan gitu. Ya bagus sekali sih catatannya, itu saya sudah follow up dan saya sudah masukkan lagi ke beberapa jurnal lainnya yang memang saya yakin dengan hasil revisian itu akan diterima. Oke. Kemudian yang di Malaysia ini masih belum ada kabar. Kurang udah hampir 3 bulan ya. Jadi memang agak lama ya. Gitu. Dan kalau yang di Malaysia ini saya masukkan ke jurnal pengurusan miliknya UKM Malaysia. Oke. Kemudian ada beberapa tips terkait dengan agar paper kita tidak mudah di reject ya. Ada beberapa nih saya garis besarnya itu kurang lebih ada 5. Yang pertama, siapkan manuskrip dengan baik dengan sesuai dengan konten dan bahasa. Teman-teman bisa menggunakan jasa proofreading. Kalau teman-teman nggak pede udah ditranslate ke dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa gunakan jasa proofreading yang ahli di bidangnya ya. Kemudian juga sesuaikan kualitas manuskrip dengan Q1, Q2, Q3, Q4. Biasanya kalau awal mulanya teman-teman masukkan aja ke Q3 dan Q4. Itu udah oke banget sih untuk awalan. Kemudian yang ketiga, metode penelitian itu jelas, sampel cukup dan ada novelty atau kebaruan dari penelitian. Itu penting. Dan mohon maaf untuk terkait dengan metode penelitian ini, sepertinya memang ada beberapa reviewer yang memiliki ya kalau bisa dibilang ada unsur subjectivity lah ya. Di satu sisi di reviewer lain itu metode penelitian yang kita tulis itu sudah bagus, tapi ketika kita masukkan ke jurnal yang lain, tiba-tiba diberikan notes bahwa metode penelitian kita tidak jelas. Nah itu ada. Saya pengalaman dengan hal tersebut, jadi memang saya juga bingung ya mana yang mau diambil nih. Tapi ya kita ambil yang baiknya aja ya. Walaupun agak-agak awalnya tuh agak-agak kecewa kok masih dibilang gak jelas, padahal udah beberapa kali di review ini udah oke gitu loh. Oke, itu tergantung ya, ada unsur subjectivity di situ, tapi ya harus ini ya, harus tetap semangat ya. Kemudian gunakan referensi atau citasi dari jurnal ilmiah minimal 80% dan tidak lebih dari 10 tahun terakhir. Misalnya teman-teman mau penelitian masalah manajemen, nah teman-teman ambil jurnalnya itu kan sekarang tahun 2020, maksimal tuh tahun 2010 gitu loh. Jadi jangan
2010 ke belakang gitu ya, jangan. Jadi 2010 sampai 2020 lah range tahunnya, ambil jurnalnya, citasinya atau referensinya. Kemudian yang terakhir, layout paper disesuaikan dengan author's guideline. Jadi mereka kan punya template ya jurnal-jurnal tersebut ya, sesuaikan aja. Kalau memang nggak sesuai biasanya langsung ditolak biasanya gitu ya. Tapi ada beberapa jurnal yang memang kirimkan aja dulu draftnya, manuskrip kita. Nanti kalau udah oke baru akan disesuaikan menggunakan template mereka. Bisa seperti itu. Macam-macam ya. Oke. Di slide terakhir ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya, ini saya masukkan satu dulu yang menurut saya ini bagus banget sih ya. Pertanyaan begini, ada jurnal di Elsevier yang ada, iya ini tanya by WhatsApp sih ya. Jadi ada beberapa jurnal Elsevier yang memang waktu untuk reviewnya kurang dari 20 hari. Apakah termasuk jurnal predatory? Seperti itu. Nah jawabnya adalah kebanyakan memang orang yang ingin publikasi cepat seperti Elsevier dan Springer itu kan kebanyakan ini jurnalnya dari Amerika dan Inggris ya. Dan sebenarnya sih yang terjadi sekarang adalah ada beberapa jurnal yang kekurangan paper gitu loh. Jadi memang jadi jangan ke mereka aja gitu loh. Jadi itu kalau ke publisher yang Elsevier itu agak lebih lama, lebih baik ke jurnal-jurnal lain yang memang tanda kutip ya, itu jurnalnya itu kekurangan paper, biasanya lebih cepat reviewnya. Ada seperti itu. Jadi nggak masalah sih sebenarnya, waktu kurang dari 20 hari juga nggak apa-apa. Itu asalkan memang melewati tahap proses peer review yang jelas. Gitu ya. Ini kurang lebihnya seperti itu. Oke, tadi saya sesuai dengan janji saya di slide ya, ini slide terakhir di video di sehabis ini saya akan tunjukkan terkait dengan cara mencari jurnal ya, cara mencari jurnal target yang sesuai gitu ya. Oke. Sebentar saya sharing dulu di website ya. Tunggu. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, nah ini. Oke, ini udah kelihatan ya. Jadi memang kalau teman-teman dosen, teman-teman akademisi mau submission jurnal ke indeks Scopus yang terindeks Scopus, bisa merefer ke sini. Nih ya, S1 ya. S1 jurnal name-nya udah kelihatan ya, impact factor ya. Bagus banget ini. Ini menurut saya sih ini sangat memudahkan teman-teman akademisi untuk searching ya. Kalau teman-teman di bidang manajemen misalkan mau terindeks Scopus tapi publishnya di Indonesia juga misalkan, ya ambil Gajah Mada International Journal of Business, Gamma IJB. Ini bagus banget ya. Kebetulan saya sendiri pernah beli jurnalnya. Nanti saya tunjukkan deh ya. Oke, sebentar ya. Oke. Ya, teman-teman, ini saya coba tunjukkan. Saya pernah pernah beli sih ya, International Journal of Business. Ini dari Gajah Mada, Universitas Gajah Mada. Ini udah lama banget, 2011. Waktu itu saya juga tertarik di bidang manajemen ya, salah satunya karena ini gitu. Saya baca-baca kok sesuai dengan passion saya gitu loh. Gitu ya. Ini bagus banget nih teman-teman. Tinggal kalau teman-teman mau beli seperti ini juga bisa langsung ke situsnya Gamma IJB ya. Bagus banget. Bagus banget ya. Gajah Mada. Oke, ini saya coba sharing lagi tadi. Share screen. Oke, tadi saya pernah bilang bahwa ini Sinta 1 ini sudah terindeks Scopus semua ya, rata-rata sudah terindeks Scopus. Teman-teman mau publish di jurnal yang ada Sinta 1, bagus banget. Oke. Kemudian tadi saya jelaskan juga, saya informasikan kalau untuk cari jurnal jurnal target ya, teman-teman bisa cari di jurnal
miliknya Elsevier itu. Bisa, tunggu ya. Jurnal Scopus. Kita klik Jurnal Scopus. Kita klik Scopus Index Journal. Oke. Oke, nah ini. Ya. Teman-teman bisa cari di sini. Misalnya teman-teman bidangnya apa? Kalau saya bidang manajemen misalkan gitu ya. Cari aja di sini misalkan terkait dengan manajemen itu di bisnis. Oke, bisnis manajemen and accounting ya. Ini bisa klik ini. Atau di bagian organizational behavior misalkan ya. Klik aja apply. Dapat nih 350. Nah, teman-teman bisa masuk di sini. Pilih ya. Lengkap banget loh ini. Ya. Tuh. Bagus banget. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Misalkan saya ambil contoh Leadership Quarterly, penerbitnya publishernya Elsevier. Ya. Tuh, nilai apa SGR skema nilai apa? Skimago-nya ya. Bisa dilihat sini penerbitnya siapa-siapa aja. Jadi kalau teman-teman mau publish Scopus gitu ya langsung ke sini bagus. Bagus banget. Oke. Selain ini, teman-teman juga bisa browsing kebetulan kalau di websitenya universitas yang di Malaysia itu rata-rata dia selain Scopus dia juga menerima sebutannya era list ya, era list jurnal. Nah ya ini teman-teman bisa tinggal buka era 2018 jurnalis. Nah ini. Ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ada kode bisa di-download juga kok. Ya. Nih, ya. Coba kita klik. Nah, ini di-download dan nanti teman-teman bisa buka ya. Ini era ini maksudnya Excellence in Research for Australia ya. Itu ini punyanya Australia punya, standar Australia punya. Oke. Kemudian teman-teman juga bisa cari di Journal Finder. Journal for Free dulu deh. Oke. Ini bisa cari di sini. Nah, ini bagus banget sih ya. Tampilannya sederhana tapi bagus banget sih. Ya user friendly lah. Kita cari bisnis ekonomik. Nah ini teman-teman bisa cari di sini jurnal yang mau teman-teman masukin. Ya. Tuh. Terus juga teman-teman bisa cari di Journal Finder. Miliknya Elsevier atau Journal Findernya Willy. Ya. Itu coba aja. Bagus banget di sana. Oke. Tadi itu jurnal, kemudian publisher yang tadi saya bilang Inner Science. Ini ya Inner Science, teman-teman cari aja di Google Inner Science. Nah ini ya Inner Science Publisher. Tuh. Ini teman-teman misalkan mau submission di sini boleh. Bagus banget sih, nggak masalah. Manajemen bisnis misalkan seperti itu. Nah ini tinggal pilih nih. Bagus banget nih. Ya, bagus banget. Jadi jangan sampai salah pilih jurnal ya. Kemudian apalagi ya, Science Direct tuh. Science Direct. Ya ini tinggal buka Science Direct. Ya. Mencari jurnal di sini yang memang mau mau teman-teman masukin, monggo di sini bisa. Kemudian Emerald, tadi saya belum bilang emerald.com ini bagus banget ya. Ini tesis saya banyak yang saya ambil dari sini sih ya. Banyak banget jurnal referensinya ya. Ini banyak di sini. Terus apa lagi ya? Taylor and Francis. Ya.
Ya tinggal cari lah ya, Trade Francis itu banyak. Terus Sage Jurnal, bagus banget ini. Cuman saya ditolak yang di sini ya. Ini bagus banget ini bagus, serius, bagus banget. Oke, apa lagi ya? Terus daftar jurnal yang predatory, kita buka BL. Oke, bellist.net. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Tuh. Tinggal cari lah. Ya. Di sini banyak banget. Sama predatory jurnal. Nah, ini. Oke. Paling itu sharing dari saya. Kalau memang ada kritik atau saran terkait dengan video ini atau mau nambah, Mas masukan Mas kalau ini misalnya gitu ya, misal jurnalnya harusnya kayak gini misalkan, itu monggo aja tinggal ketik di komen ya. Terima kasih juga, nanti masukannya itu saya coba follow up, saya coba cari-cari juga. Kita di sini kan berbagi ilmu ya, sharing bareng-bareng ya, kita belajar bareng-bareng. Oke, terima kasih udah menonton video saya sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya saya semangat bikin konten terkait dengan dunia pendidikan dan akademik lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.